Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Nabil Tarigan. Saya dari kelas MN22J. Saya di sini akan menjelaskan tentang risiko likuiditas oleh Bapak Gustian Juanda. Selanjutnya itu adalah pengertian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat sebuah perusahaan kekurangan aset yang likuid seperti kas atau kas secara kas. Bagi perusahaan sektor perbankan, hal ini bisa terjadi akibat banyak nasabah yang tiba-tiba menarik kesimpanannya dan bank tersebut tidak mampu menyediakan dana yang dibutuhkan. Adapun bagi perusahaan dari sektor lainnya, risiko keuangan likuiditas berarti ketidakmampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti utang dengan tanpa mengurangi kinerja operasional perusahaan. Contoh mudahnya seperti ini. Anda membuka sebuah bisnis menggunakan modal dari pinjaman bank dengan tenor 5 tahun. Anda akan menghadapi risiko likuiditas apabila bisnis tersebut tidak bisa menyediakan uang tunai atau secara uang tunai yang dapat digunakan untuk membayar angsuran atau melunasi pinjaman bank tersebut ketika jatuh tempo. Akibatnya Anda harus menjual peralatan dan barang-barang kantor untuk melunasi pinjaman tersebut. Apabila masalah likuiditas ini dibiarkan berlarut-larut, tidak mungkin bank akan menyita aset perusahaan dalam menutup bisnis Anda. Penyebab risiko likuiditas adalah hal yang sangat penting. Risiko likuiditas adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, sebab tentunya investor maupun kreditur akan memberikan bantuan permodalan hanya kepada perusahaan yang memiliki risiko likuiditas baik. Salah satu cara untuk memperbaiki risiko likuiditas adalah dengan mengidentifikasi penyebab adanya risiko tersebut. Berikut ini di antara penyebab timbulnya risiko ini. Pertama, jumlah kas keluar lebih banyak dibandingkan jumlah kas masuk. Yang kedua, ada perubahan kondisi pasar. Yang ketiga, ada kesalahan manajemen keuangan. Yang keempat, ada sumber pendanaan yang terbatas. Yang pertama itu, kreditur maupun investor umumnya ingin menerima pengembalian pinjaman dan investasi dalam bentuk uang tunai atau secara kas. Oleh karena itu, apabila jumlah kas yang masuk ke dalam perusahaan dalam bentuk laba atau pendapatan lebih rendah dibandingkan kas yang dikeluarkan untuk membayar beban, maka perusahaan tersebut sedang menghadapi risiko likuiditas. Yang kedua, risiko likuiditas juga disebabkan oleh adanya perubahan yang tidak diduga pada kondisi pasar. Misalnya, perusahaan Anda menyimpan uang kas dalam bentuk dolar. Ketika nilai tukar dolar terhadap rupiah jatuh semakin mahal, maka uang kas yang awalnya cukup untuk membayar pinjaman rupiah menjadi kurang. Dalam perbankan, krisis likuiditas akibat kondisi pasar ini sudah beberapa kali terjadi. Krisis ekonomi membuat nasabah menyimpan lagi uangnya dari bank secara bersamaan. Pada akhirnya, bank tidak bisa memenuhi kebutuhan nasabah tersebut, ditutup atas alias di likuidasi. Ketiga, risiko likuiditas juga bisa disebabkan oleh kesalahan perusahaan dalam mengatur keuangan mereka. Misalnya, perusahaan terlalu banyak melakukan belanja modal sampai mengabaikan kewajiban jangka pendek mereka, atau perusahaan mengambil investasi berisiko tinggi dengan dana pinjaman, sehingga ketika investasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan, perusahaan juga tidak bisa melunasi hutang. Keempat, banyak perusahaan atau bisnis yang menghadapi masalah likuiditas karena sumber permodalan yang terbatas. Misalnya, modal hanya dari pemilik saja. Akibatnya, ketika dana dari sumber tersebut habis, sementara perusahaan masih perlu pertumbuhan perusahaan jadi terhambat.
Ada jenis-jenis likuiditas. Secara umum likuiditas menjadi dua jenis. Yang pertama itu likuiditas pendanaan atau akuntansi. Yang kedua ada resiko likuiditas pasar. Cara mengatasi resiko likuiditas, yang pertama mengidentifikasi kesenjangan likuiditas. Yang kedua meningkatkan cadangan kas. Yang ketiga risiko likuiditas pasar. Bentar. Contoh analisis kasus risiko likuiditas, misalnya perusahaan A dan B memiliki data keuangan sebagai berikut. Perusahaan A pendapatannya 15 miliar, utang jangka pendeknya 1 miliar 300 juta, dan kasnya 1 miliar. Perusahaan B pendapatannya 14 miliar, utang jangka pendeknya 1 miliar 500 juta, kasnya 2 miliar. Selanjutnya menggunakan rasio likuiditas kedua perusahaan tersebut adalah perusahaan A, rasio kasnya 1 miliar dibagi 1 miliar 300 juta sama dengan 0,769. Ini artinya uang kas perusahaan saja tidak cukup untuk membayar utang jangka pendek perusahaan tersebut, sehingga mereka harus menggunakan aktivitas lancar lain seperti perlengkapan, peralatan, dan lain sebagainya untuk membayar hutang. Perusahaan B rasio kasnya 2 miliar dibagi 1 miliar 500 juta sama dengan 1,3. Ini artinya uang kas perusahaan saja tidak cukup untuk membayar utang. Dari contoh ini dapat terlihat bahwasannya pendapatan yang lebih besar tidak seharusnya menjadi salah satu tolak ukur dalam memilih saham terbaik. Sekian, terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.